Saya ingin mempromosikan kayak istri rapi. Enak benar. Benar benar. Nah ini benar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Safrial TV. Podcast kita pada kali ini kita bertemu dengan seorang alumni yang dulunya pernah bekerja sebagai penggali lubang WC, sekarang bakal jadi juragan. Iya kan? Bakal jadi juragan. Amin. Ini alumni kita, silahkan perkenalkan diri supaya biar dilangsungkan yang punya nama. Ya silakan, siapa namanya silahkan kenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudin. Saya angkatan 2014, pendidikan bahasa Indonesia di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Riau. Selesai di tahun 2017 akhir. Alhamdulillah kemarin bisa selesai tiga setengah tahun. Iya. Itu pembimbingnya Pak Sar, yang kedua Pak Hadi. Oh iya, saya Iya, saya pembimbingnya iya. pembimbing pertama. Iya, Bapak pembimbing pertama, Pak Hadi pembimbing kedua. Oh betul. Kamu udah lupa ya? Lupa saya benar. Nah saya karena begini Din, yang saya ingat memori saya karena Azulin pernah kerja membantu saya gitu. Itu kemarin Ada Joni, beberapa, ya. ada Joni, ada Gopur, ada Gopur, yang sekarang tukar nama jadi Dono. Orang operasi kelamin, dia tuh operasi nama, tukar nama. Kemarin ada beberapa orang, ada 6-7 orang ya, kadang-kadang Iya. 7 orang kerja. Ada Bang Surya juga. Ada Surya, sekarang ngajar di Iya, ngajar SMA juga. Di satu. SMA 1 kayaknya, Pak ya. masih di order satu ya. Satu. Oke. Baik, ada yang mau saya tanyakan Didi. Boleh, Pak. Saya mau tanya dulu persoalan pribadi ini dulu. Bukan persoalan lah, tadi di tes pribadi. Sudin aslinya itu asal dari mana? Kalau asal saya dari Tembilahan, Pak. Tembilahan di mana? Dari Tembilahan di Kecamatan Enok. Jadi kalau misalnya kita ke Tembilahan tuh bisa jalan darat. Nah, itu biasanya dari jalan darat itu kita ada jumpa namanya Jembatan Marunumpa itu ya? Rombay Jaya. Rombay Kita Jaya? belok kanan. Belok kanan ya? Nah, tapi kalau misalnya mau jalan laut kita masuk ke Tembilahan yang kota, Iya. tapi Ya, nyebrang pakai. saya kalau jalan laut pernah. Iya. Pernah ke Enok, karena kan kita ada kelas dulu di apa. Jadi ada beberapa kali singgah di pelabuhan, tapi sampai pelabuhan aja tuh, sampai di pelabuhan Enok Iya, itu. iya. Oh jadi Udin dari Enok. Iya, dari Enok. Orang tua Dari orang tua itu kan Asli? asli Jawa. Jawa. Cuman merantau ke Riau. Iya. Dan, singgah di Enok itu, Pak. Bapak ibu Jawa. Bapak Ibu Jawa. Jawa Tengah. mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana? Kebumen. Oh, dari Kebumen. Jadi Jawa. Cuman mayoritas di sana kan ada orang Melayu, Banjar. Jadi ya ikut gaul sama orang-orang itu. Iya, artinya udah lama lah. Udah maksudnya. lama. Bukan karena transmigrasi kan tidak. Bukan. Oh, Karena jadi merantau aja. Karena merantau aja. Bapak, Ibu merantau, jumpa di sana. Gitu. Oh, ketemu bapak ibu di sana juga. Jumpa di sana, merantaunya di sana gitu. Jadi Oh. ibu ikut orang tuanya merantau ke Riau, bapak ini merantau sendirian aja ke Riau gitu. Sama-sama orang Kebumen. Sama-sama kalau bapak itu orang Lampung, kalau mama itu Kebumen. Lampung, Jawa Lampung. Iya, Jawa Lampung. Jadi banyak pula sejarah kalau telusuri ya. Dia tinggalnya tuh di Lampung, cuma aslinya itu memang Jawa. Jawa Tengah. juga. Lampung kan banyak Jawa. Jawa Tengah, Kebumen. Iya. Udah pernah ke Jawa? Belum. Belum pernah. Belum pernah sekali sama sekali. Orang tua belum belum pernah. Kalau orang tua pernah, cuman waktu kecil. Sama sekarang orang tua kemarin itu karena masih ada orang tua dari mama, Mbah ya? mbah kan, sekarang udah meninggal, jadi nggak pernah lagi tuh. Jadi waktu Mbah masih hidup lah ya. Mbah masih hidup, sering tuh bolak-balik Iya. dari Riau ke Jawa. Iya. Kemudian berapa orang adik-beradik? Kalau saya itu ada 3, Pak. 3 laki-laki semua. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Jadi saya anak terakhir. Anak terakhir. Anak bungsu gitu. Iya, anak bungsu. Kalau dari abang udah nikah semua. Udah nikah. Terakhir saya gitu.
Cuman Udah yang abang dua itu tinggal di mana? tinggal di kampung Pak sekarang. Di Enok? Di Enok itu. Oh, berarti dialah menemani orang tua juga ya. Iyalah, maksudnya punya rumah sendiri. Iyalah, tapi bisa lah kontrol ya. Sama orang tua. Nah, biasanya kan begini, pemikiran-pemikiran kedewasaan itu kan banyak anak tua, Iya. ya kan? Ini kan anak bontot, kalau orang Jawa kata-kata kan biasanya kan manja. Iya benar. Ini Rudi kan tidak, karena saya melihat dari awal ini. Hmm. Pertama tinggal di kampus, Iya. ya kan? Nah, itu cerita di kampus gini tuh Pak. Iya, Datang ke Pekanbaru, kita nggak punya motor kemarin, Iya. nggak punya motor sama sekali. Ada kawan, diajak nebeng sama kawan. iya, Pergi dulu lah, daftar dulu gitu. iya. Daftar ulang di Unri, kawan itu nggak lulus Unri Pak. Oh, Lulusnya tuh gitu. di Abdurrahman. Abdurrahman, Dan iya. akhirnya ya bawa ke Pekanbaru, tinggal sama kakaknya kawan. Iya, Dan akhirnya dapat kontrakan itu di dekat UIN. iya, iya, iya. Jadi kami ada bertiga. Iya, iya. Sama-sama dari Tembilahan, sama dari Enok. Dari satu sekolah lah. Satu sekolah, satu iya, sekolah iya, SMA iya. lah gitu. Jadi 3 bulan itu di dekat UIN itu Iya, ngontraknya, dan setelah itu udah nggak lanjut lagi sendiri. Iya, betul, Dan betul. akhirnya alhamdulillah kemarin itu adalah senior yang ngajakin tuh di Iya, kampus. iya, benar, benar. Tinggal di kampus aja gimana, mau nggak? Iya, benar. Jaga-jaga nih, inventaris ada, soalnya abang mau KKN. benar. Nah, jadi untuk menggantikan ini mau nggak sini gitu. Iya, benar, benar, benar. Nggak pikir panjang Pak. Iya, betul. Satu kita nggak bayar kos. Iya, betul, betul. Irit gitu kan. Iya. Terus di sana bisa bantu-bantu, Iya. otomatis kan kita tahu lah kalau misalnya kedepannya nanti mau skripsi udah Iya. tahu lah Iya, gambarannya gimana gitu. Benar, benar. Nah, kita memang di prodi itu dari dulu kita juga terkadang kan diprotes juga Ya, oleh benar. kepegawaian, oleh pimpinan. Kok ada mahasiswa tidur di kampus? Tapi karena bahasa Indonesia itu terkenal banyak asetnya dulu. Iya. Dari saya dulu memang kita udah terbiasa karena security atau satpam FKIP itu tidak bisa mengontrol. Nah, ini nyatanya sekarang contohnya COVID, kampus tutup, berapa banyak infokus yang hilang, dibongkar gitu. Jadi kita mau tidak mau, apalagi kita dulu punya aset, ada komputer, AC, semuanya, ada kulkas. juga. Kulkas terakhir kan hilang satu. Hilang juga. Ya satu Soalnya yang terakhir sudah di sana itu kemana tuh? Udah selesai. iya, ada Hari waktu lama. kosong, mau lebaran kan. Mau lebaran itu. Itu jadi Di kampung. memang itu. Dan berapa tahun tinggal di kampus? Ya 3 bulan kita ngontrak, setelah itu langsung tinggal di kampus, ya 3 tahunan lebih lah. 3 tahun lebih. 3 tahunan lebih. Iya, Dan akhirnya selesai, kita nggak di situ lagi. benar, Langsung lah benar. ada adiknya lagi gitu. Iya, iya benar. Gitu. Iringan ya, sudah Rudin kan Joni kan? Benar. Dan Joni yang terakhir kan, waktu itu Roma katanya, benar. Joni yang terakhir. Kemudian saya dengar kabar waktu itu membantu siapa Mas Pak jual D. Pak D. Pak D kemarin- kalau bagi Pak D ya. Karena kan Sulin kan orangnya suka sosialisasi kan Pak. Iya. Jadi kalau misalnya makan di kantin ya udah ngobrol. Ditawarin, pengen nggak tinggal sama Pak D? Jadi Iya. kayak orang tua angkat lah. Orang tua gitu. angkat benar. Nah, jadi ya udah, ayo gitu. Sulin Iya. ikutlah. Jadi di sana kita ngontrak kan, Iya. ngontrak rumah. Tapi Sulin bayar juga, dia Iya. bayar juga. Cuma Iya. kan lebih ringan bertiga. Benar, gitu. benar. Nah, jadi udah. Ya sebetulnya kan itu juga dalam apa kita kan sudah dikatakan kalau anak-anak kelepau you beli belanak beli ikan panjang beli dahulu kan begitu. Iya benar-benar. Kalau anak-anak merantau ibu cari family cari tapi induk semang beli Iya. dahulu. Nah dulu dia sudah cari induk semang. Iya. Pertama induk semang itu koordinator prodi di kampus. Iya, ya kan? karena koordinator prodi memang ibaratnya deket, sampai Iya. laptop juga dipinjamin. Iya Karena kan? eh, Pak Mangat itu orangnya kan baik sekali. benar Pak. Jadi Untung aja nggak ada jadi Alhamdulillah. nggak diambilnya menantu kan. Tapi tidak lah. Kalau dosen kita tidak ada punya tendensi itu. Iya, Jadi benar. jangan ya ada asumsi dosen kita dari dulu kalau mau bantu ya membantu. Ya. Ibu Hasnah mau bawa Ya. mahasiswa juga. Ya kalau mau bantu ya membantu. Iya, Jadi alhamdulillah. tidak ada. Jadi itu. Iya, iya. Kemudian 3 tahun setengah. Lalu ini apa karena berdampingan dengan Pak D itu ingin buka usaha atau apa yang memanggil ini buka usaha nih ceritanya? Kemarin itu ceritanya gini nih Pak. Setelah ujian skripsi abang-abang tuh ya, Iya. abang tingkat sih sebelum Sulin masih sekitaran semester 6 lah. Iya, benar. Semester 6. Setelah
dosen-dosen itu sudah selesai nguji, Iya. nah duduklah di koridor. Iya benar. Di situ ada Sulin, Maraman, Muwanzi, Iya. Bang Pardi segala macam duduk situ. Datang Pak Hermandra. Iya benar. Nah, jadi ya udahlah. Pak Hermandra ngasih saran. Ya mungkin cerita kosong tapi bermakna lah gitu. Benar, Nah, benar, sambil bercanda. Iya kalau dosen kita kan gitu, familiar sekali Iya, kan. nah, jadi dekat lah gitu sama kami dengan bercanda dan lain sebagainya. Nyetus lah Pak Hermandra, kalian masih muda gitu, nggak pengen buka usaha kah dulu gitu. Soalnya ada kawan bapak yang kayak gini, alhamdulillah Benar. buka counter HP katanya. Iya. Sebentar aja udah dapat mobil dan segala macam, tapi ya memang harus berproses gitu. Benar. Oh ya saya potong sedikit. Pak Hermandra itu waktu kuliah dia bekerja juga di tukang jahit, membuat gorden. Benar, itu ceritain jadi semua. iya, Jadi dia orangnya juga termotivasi, mandiri gitu. termotivasi lah. Dan juga di kampus juga ambil borong-borongan, pasang karpet apa Iya, gorden. benar. Dan waktu saya ke dokter prodi, kita juga ambil gorden sama dia. Iya. Benar itu cocok lah ketemu itu. Iya, jadi Lalu? ya alhamdulillah dari situ kan kita nggak lama lagi setelah itu KKN. Iya. Udah KKN kan nggak lama PPL. Iya. Udah ngerasain tuh jadi guru Pak 3 Iya. bulan kan PPL Iya. di SMK 3 Iya. kan baru, dan akhirnya di sana tuh adalah model jajanan gitu, diajak kawan-kawan gitu kan. Iya. Datang ke Bundaran Keris. Bundaran Keris ya. Bundaran Betul, Keris. Jadi benar, ada benar. jajanan namanya itu churros. Namanya Amo Churros sih. Iya. Nah, Amo Churros nggak apa-apa nyebut Nggak apa-apa. Jadi Amo Churros gitu. Jadi Iya. pengen yang buka usaha banget karena dari jam 4 sampai jam 6 itu udah habis model 150 pieces. Satu batangnya itu dia Iya. jual 4 sampai 5 ribu. Oh. Jualan cuma 2 jam. Iya. Kan dalam hati kayaknya simpel nih kan gitu. Iya. Benar. Jadi ya alhamdulillah nanya dulu ke ibu-ibu itu ada nggak franchise-nya gitu. Kita Iya. mau jualan juga gitu kan. Iya. Kata si ibu kemarin ada 1 tahun yang lalu, Iya. cuman nggak jalan gitu. Iya. Dan akhirnya ya kita tanya lagi via Instagram, via WA, tetap nggak ada. Dan akhirnya pengen juga buka itu, bukanya YouTube Pak. Oh, belajar sendiri mandiri ya. Iya, otodidak di Iya, gitu. YouTube. Pokoknya Itulah. gimana supaya aku bisa jualan gitu. Walaupun nggak dapat guru dan sebagainya, Iya. ataupun franchise dan lain sebagainya, Iya. tapi tetap bisa jualan. Iya. Belajar di YouTube. Nggak salah lah jadi orang Jawa. Ujung-ujungnya kan hanya ke Mbah. Iya. Mbah Google. Mbak Google. Mbak YouTube, Mbak Google Mbah sama ya. Google kan? Kan ke Mbah Google dulu. Iya. Baru ketemu YouTube-nya. Ya, masuk ke Kontennya YouTube-nya, itu kan? iya benar. Ah, Oh di sana belajarnya. Tapi bukan sama ibu itu. Hah? Bukan sama ibu yang menjual. Enggak. Jadi ketika ditolak udah berapa kali, ya udah. Karena kita nggak mungkin maksa harus Iya, ada benar. gitu, Benar, franchise, benar, karena dia benar. nggak punya sistem juga dan sebagainya. Iya. Itu 2017-an itu kan. Iya. Ya udah kita buka YouTube aja, dan akhirnya ya ada banyak memang tutorial churros itu, tapi Iya. untuk mencoba bener-bener jadi itu memang sulit Pak. Payah gitu ibaratnya ketika di Ada harus percobaan dulu. Adonannya ya. mungkin kalau misalnya di adon-adon itu udah berapa karung gitu. Gagal Gitu. Ini produknya ya. Ini ada produk Ini kita kebetulan dapat nih dibawain. Ini churros, Nang churros. nang churros. Ah. Jadi bahasa nang. Nangnya apa? Nang. Gini Pak, kalau Sudin itu kalau di rumah sama mama kalau panggilan sayangnya lah kali ya. Iya. Nang gitu. Oh, panggilan sayang Iya, panggilan sayang lah Berarti gitu. ini sapaan di rumah. Nama Sudin. Nama Sudin. Bagi orang tua. Iya. Hanya orang tua aja manggil nang. Nang tuh orang tua aja gitu. Jadi iya, berarti ibu benar-benar sih, ibu yang manggil gitu. Iya. Kalau misalnya bapak sih manggilnya ya Sudin. panggilan manja lah gitu ya, Iya, panggilan benar. manja. Jadi Iya. di sosial media juga nama Sudin Sudin Nang. Oh. Sebenarnya nama Sudin itu cuma Sudin aja. Isodin aja. Nggak Saya ada. kok ada nang gitu. Nang churros ini, jadi orang kadang nanya ini apa, nangka atau gimana? Jadi sih? kita simpan dulu nih rahasia apa bentuknya, kita lanjut ya. Jadi ini kalau kita pakai istilah YouTube anak muda sekarang ini guys. Yes. Ini Pak Satria sudah mulai dengan bahasa YouTube nih. Ini guys gitu ya. Yes, iya. Nang churros.
sekarang ini saya tahu kita ambil kita saja mula dibuka di Bina Krida ya. Enggak, kalau pertamanya di Bina Krida. Iya, pertamanya kan di Bina Krida. Pertamanya di Ah, Bina Krida. dekat fotokopi itu kan? Dekat fotokopian Putra Pambang. Putra Pambang, iya, Sedada itu. Itu pertama. Itu pertama sekali. Iya. Setelah berhasil coba percobaan. Coba percobaan kita di sana. Iya, ada berapa tahun di sana? Di sana ya 2 tahun lebih lah, Pak. 2 tahun lebih 2 tahun ya. lebih, hampir 3 tahun. Sempat buka juga di cabang di dekat Bangau. Bangau. Kayaknya kurang. Pindah lagi ke Swakarya. Buka Swakarya. Swakarya, dan itu akhirnya ditarik juga lah. Dan mentok lah di Covid gitu kan. Iya. Mentok di Covid kayaknya di Bina Krida ini udah nggak bisa lagi nih. Iya, saya membayangkan kan begini, Din. Sebelum kita ketemu nih di ke rumah nih. Waduh, saya tanya masih ini Din masih jualan atau tidak gitu. Iya. Karena kan Covid nih. Iya. Saya ke kampus saya melihat kantin Pak D itu Iya, benar. kan udah hancur tuh. Udah habis. Udah habis. Dia kata Pai, dia mau jual Pak, katanya 40 juta. Siapa yang mau beli 40 juta? Kondisi sudah begitu kan. Lalu sekarang istrinya jual jamu katanya, mutar. Bayangan saya nih, udah ini gimana, nasibnya gimana nih gitu. Iya. Jadi setelah itu ada nggak terbayang nih penggunaan ijazah bahasa Indonesia itu? Belum, Pak. Kalau untuk Waktu ya kan ini udah usaha nih. Iya, benar-benar. Sampai sekarang ada terbayang, wah mau tes lah atau apa begitu. Iya, benar-benar. Kemarin itu kan gini, Pak. Pertama kita udah mulai buka ini gitu kan. Iya. Langsung lah ada kesempatan ke PNS itu banyak Iya. kan, Pak. Iya. PNS banyak, terus ada kesempatan 2 kali itu ada sama Gus Mina kan. Iya. Kalau lulusan tuh bareng sama Gus Mina tuh. Iya, benar. Nah, Gus Mina itu sekarang kan udah lulus PNS. Benar. Nah, udah lulus PNS di Tembilahan dalam gitu lah. Cuman Dia Pak Gus Mina dia apa kan di Pulau Burung kan? iya, pokoknya Tembilahan yang nyebrang. Iya, Nah, Pulau Burung masuk dia kan. ada telepon saya, Gus Mina, Pak katanya tolong marahin saya, ngapain? Saya bilang marah kamu ada sarjana, saya kata saya. Iya Pak, pingin dengar suara Bapak katanya, marahin Gus Mina kata dia. Tapi jangan dengar udah nikah dia. Udah alhamdulillah udah nikah. Karena kontak terakhir mungkin karena ada bersami dia enggak jawab kontak saya gitu. Saya bertanyakan kabarnya gimana. Iya benar. Waktu dia tes lulus saya bilang kamu jangan khawatir di Pulau Burung. Saya bilang di ujung dunia pun kalau ada orang kaya di sana pasti ada duit saya bilang. Tapi kalau miskin semua penduduk di sana cepat-cepatlah pindah. Iya kan? Iya benar, Pak. Orang kan takut kan begitu. Kalau ada orang kaya di sana berarti ada uang di sana. Berarti Ada penghasilan di sana. penghasilannya. Ya. Tinggal kita berpikir sebagai sarjana, berpikir kota loh masuk Iya. kampung. Jangan kita ke kampung larut dengan pikiran orang kampung. Ini yang kebanyakan sarjana kan itu. Iya benar. Pulang kampung, lebih kampungan daripada orang kampung. Ikut lingkungan, stasi lingkungan. Nah ini yang perlu dijaga gitu. Iya benar. Baik, kita kembali lagi, Din. Kemudian sekarang dengar kabar nih, kita potong dulu. Iya. Dia mengatakan udah 3 cabang. Iya benar, Pak. Iya. Dari Bina Krida tadi pindahkan ke mana? Kalau di Bina Krida kita kan Tarik dulu tuh. Swakarya. Karena memang mahasiswa. Iya, kan, ada lagi. Kita memang mahasiswa. Iya. Kita pindah ke Delima, Pak. Oh, di 5. Nah, di Delima. Dan alhamdulillah di Delima itu baru jalan beberapa bulan dan langsung direspon baik. Direspon baik lah sama masyarakat Delima. Nah, dan akhirnya kemarin itu buka lagi di Manunggal itu. Oh iya, di Manunggal. Manunggal dekat UIN. Oh iya. Nah, dekat UIN itu baru jalan beberapa bulan juga lah. Omsetnya bagus. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya mungkin kalau udah mulai kuliah lagi. Nah, karena memang makanan ini target kita tuh mahasiswa. umur dari 18 sampai 25 gitu. Oh ya, makan cemilan ya. Makan cemilan. Nah, kemudian Pindah buka lagi ke air dingin. Air dingin Marpoya. Dekat rumah saya. Dekat rumah Bapak. Kemarin tiba-tiba Nggak, dulu kan pernah dia bilang, Pak, kan pernah ngomong sama Iya, saya. benar. Pak, ada nggak orang jual churros itu kan gitu. Yang mana churros ini? Sampai sekarang saya masih penasaran, benar. Sampai sekarang ini kita buka nih. Bagi yang belum tahu nih ya, boleh buka nih. Boleh Pak, silakan. Ini ada non 2 churros. varian ini, Pak. Ada 2 varian. Ini sudah Ada GoFood, ada GrabFood udah masuk. ada di GoFood, ada di GrabFood. Udah masuk. Lalu kalau orang mau hubungi, Bisa nih ada nomor WA-nya. ada nomor WA. Ada Nomor WA berapa nih? IG. Ada juga gitu. WA-nya 0823 0823 8623 8623 1552 1552 52. 52. Satu porsi dapat untung pula saya nih. Nanti di Kalau kita tulis. di Ya. IG-nya ada juga tuh Pak. Iya, Churros IG ya. gitu ya.
IG-nya ada, jadi Nang Churros. Ya. Karena ini yang di apa di Simpang Kris masih ada yang jualan. Di Semanggaris tuh udah tutup. ada gulung juga ya Pak. Udah gulung juga. Udah gulung deh. Berarti satu-satunya mungkin di Pekanbaru ya. Enggak Pak, enggak Enggak. satu-satunya. Ada juga. Ada Ini kan juga. basicnya ini makanan kafe sama hotel sih benar churros itu Pak. Basicnya ya. Iya, basicnya. Kita buat varian kayak kaki lima. Iyalah, artinya untuk kaki lima nih, untuk UKM Untuk UKM kecil gitu. kecil, mikro ya kan? iya kan jarang orang dengar kata Jarang. churros. Nah, makanya yang kemarin awal-awal buka itu sulitnya itu bukannya kalau misalnya pisang coklat orang enggak banyak. Udah tahu. banyak. Jadi edukasi ke churrosnya itu agak sulit. Pak. Hmm, Untuk mengenalkan churros itu apa itu sulit. boleh lah nih. Gitu Pak. Oh, Ya, bentuknya kayak gitu, begini gitu. bentuknya. Jadi tergantung tuh bisa request tuh kalau misalnya mau rasa Kalau ini rasa apa nih? Nah ini coklat nih, coklat keju nih Pak. Keju Jadi di semua atas. varian itu dikasih keju Pak. Oh, Nah. tutupnya dengan keju. Semuanya dikasih keju. Karena Italia, Iya model makanan manis lah. makanan manis ya. Jadi kemarin itu pernah nggak kasih keju, kayaknya cuma manis doang. nggak Mau saya dikasih nasi. cicipi ya? Boleh boleh. Oh, jadi kayak begini. Iya. Jadi ini panjang-panjang, Banyak lalu seperti kita itu. potong-potong, potong-potong dan itu menggunakan alat mesin, Iya. mesin manual gitu. Pak. masih manual. Mesin manual. Ntar dikirim juga fotonya biar kelihatan. Iya, iya benar, benar, benar. Itu ciptaan sendiri sih buat sendiri gitu. Iya. Nah, Oh, jadi dipotong-potong, Iya. baru disaji, disajikan. digoreng, Digoreng ini Pak. digoreng ya. Disajikan kayak pisang coklat. Oh, Gitu. begini churrosnya, Nah, enak ini- juga. Saya rasa lah dulu nih. Ini bahan dasarnya dari mentega, tepung, sama telur. Iya, iya. Nah itu bahan dasarnya gitu Pak. Mau coba Hmm. Coba lah, Ed. Rasakan enak nih. Ini ada coklat. Hmm. Nah yang ini tiramisu ini Pak. Hmm. Ini ada Enak, tiramisu. benar. Saya, ya, Mas sengaja. betul-betul. Hmm. Saya ingin mempromosikan kayak istri rapi. Eh. Enak benar. Betul betul enak. Nah ini benar enak. Iya iya. Umum sih Pak standar ya kayak gitu makanan. Enak kok. Ed, Cuma jangan banyak- bilang ke kamera Ed. Coba Ed. Kalau sudah mati kamera, nggak boleh lagi. Betul. Karena memang yang suka itu memang dari Benar. umur 18 ada anak-anak SMA. Jadi sama- kalau orang minum cappuccino, Benar. kopi, Ah. sore-sore Ah. sampai malam, Hmm. pas betul nih. Iya iya. Ya. Nah, Oh jadi ini ada berapa varian? kalau ada variannya ada coklat, green tea, vanilla, tiramisu, taro, dan toppingnya model ada Oreo, ada keju, ada kacang. Nah, gitu. Tapi insya Allah kedepannya lebih banyak lagi lah variannya gitu kan, biar banyak Iya, pilihan. iya, betul betul. Gitu Pak. Dan ini varian ini Hmm. belajar di bah Google juga. Semuanya pakai Google Pak. Oh semuanya pakai Google. Semuanya pakai Google. Dari pertamanya kita kan pakai coklat itu coklat batang Pak. Cuman kendalanya coklat batang ketika kena panas itu meleleh. Meleleh benar. Ketika diparut udah semuanya Hancur. lopotan lah. Dilihat orang juga nggak enak Iya. kan gitu. Dan Tapi dimasuk kulkas dulu maunya. iya Pak, ketika udah masuk ke kulkas tuh keras tuh. Iya. Ketika keras kita parutnya susah. Susah jadi batu. Ketika lembek susah juga. Susah juga. Jadi cari cara lah gimana caranya supaya dapat nih coklat leleh gitu. Dan Hmm. akhirnya cari-cari jumpa juga coklat leleh. Susah leleh. Cari juga di YouTube, di Google. Hmm. Pokoknya gurunya Google lah. Makasih lah sama Google gitu. Ya benar. Jadi ini cerita nih, ini udah mulai jadi, saya katakan udah mulai jadi juragan. Karena begini kan. Amin. Maksudnya gini, kalau kita masih pekerja nggak juragan. Iya benar. Ini Pak. kan ada anggota nih, walaupun Iya. kecil-kecilan udah ada anggota nih. Iya, kecil-kecil. Omsetnya di lima ada berapa? Ya, alhamdulillah lah Pak. Itu angka 500. Satu malam. Satu malam. 500 kali 30. Kalau dikali ya langsung ya. Iya kan? 530 kan sudah 20 juta kotor ya. Benar sih Pak. Ya, ada 50% keuntungan. Lebih lah Pak kalau untuk cemilan lebih. Lebih ya? Lebih 50%. Margin kalau marginnya. Iya, marginnya lah. lebih. Iya, artinya kenapa harus jadi pegawai capek-capek buat perangkat pembelajaran, Iya, ya kan? iya, Bukan kita meremehkan, tidak. Benar, Pak. Kalau kita kan kalau kerja ini kan kalau kita menggunakan otak, tidak menggunakan tenaga kan Iya. banyak solusinya. Benar Pak. Dan ini sengaja kita undang tujuan ini supaya para mahasiswa Iya. yang sekarang pemerintah, menteri dan dalam menteri itu mewajibkan ada namanya kurikulum kewirausahaan. Kewirausahaan benar Pak ya. Sekarang ini lagi Din,
Saya tambah dulu lah, saya coba ini dulu, penasaran. Ini tidak bisa. Nah, dia nggak mau merasakan, biar saya merasakan, saya mau merasakan. Iya, iya. Nah, ini yang saya katakan kemarin ini. Udah tenang di sini 3 tahun kan, Iya, dia 3 susah, tahun. senangnya udah mulailah merasakan ya. Sekarang Ya. ibaratnya untuk menuainya sedikit-sedikit mulailah naik gitu. Mulai naik walaupun dari 3 tahun itu goyang Iya. sana goyang sini ya, alhamdulillah sekarang belajar sistem sih Pak. Belajar sistem ya. Sistem. Dan Bisa belajar. apa kan? Akhirnya membuat alat. Ya, membuat alat Pak. Jadi kita tuh uniknya kita punya alat. Kalau misalnya yang di churros yang lain itu dia frozen. Frozen itu kan tentu dibekukan dulu. Ya. Ketika digoreng itu udah rasanya udah agak kurang lah dari, Ya, sama. dari angka seberapa turun ke berapa gitu kan Pak. Dia sama dengan makan bakso di frozen kan kurang enak ya. Kurang fresh lah jadinya. Kurang fresh dia betul. Nah, jadi kita tuh mikirnya gimana supaya adonan ini tetap fresh. Kita buat alat yang langsung bisa ke sana gitu, langsung ke kualinya langsung goreng. Dan apa tidak mungkin nih setelah ini karena mungkin banyak permintaan atau orang mau jualan juga, apa tidak mungkin juga buat yang ini Frozen. yang frozen? Ya kemungkinan bakalan kedepannya bakalan untuk itu supply untuk kemana? Ini kan tidak pakai pengawet. Kalau itu nggak ada sama sekali. Nah, kayak pakai frozen itu kadang ada unsur pengawetnya, apakah Iya. tidak berubah gitu? Kalau Atau pakai ada? frozen? Iya, kalau pakai frozen kan kita pertama kita harus ada izin juga kan? Iya dari benar Pak. Makanan kan? Untuk makanan gitu. Ah. Itu belum kepikiran sampai sana sih Pak. Cuman kan kalau bisa outlet offline kita coba untuk menyebar di outlet offline aja dulu. Karena kan untuk frozen memang banyak juga yang membuat churros frozen ini, tapi Sulin itu takutnya itu di kualitasnya sih Pak, jadi nggak fresh. Jadi ketika udah jadi frozen, ketika digoreng ntar pakai Itu orang kecewa. nama kita kecewa gitu. Benar. Coba deh kita kembangin di outlet offline aja gitu. Ya. Gitu. Sedikit-sedikit kan nggak masalah gitu. Tapi ini bisa booming. Ya insya Allah. Tapi mungkin sini saya saran ya. Ini kan bentuknya kan ini lurus. Iya benar Pak. Apa tidak ada bentuk model variasi lain gitu? Sebenarnya kalau untuk variasi itu udah dipikirkan sih Pak. Cuman kan kita menggunakan outlet kecil dengan outdoor lah. Kita belum punya model ruko dan sebagainya untuk bentuk tempat higienis. Karena kalau untuk dibentuk-bentuk itu pasti kita gunain tangan dan sebagainya. Kan itu bisa aja Pak. Cuman Nah, kadang gini ya. Saya lihat di endorse di konten-konten lain. Sekarang donat orang tidak buat lagi bulat kosong, Iya. ya kan? Udah kayak bola, Iya benar. Bulat aja gitu. bulat aja. Karena Pakai cocok. Karena coklatnya taruh di dalam. Iya. Karena taruh di Ya dalam. kan pakai cocok sekarang. Cocok lagi. Jadi ada tempat dipakai orang yang jual ini. Iya. Ada cocok, ada ini tinggal apanya. Jadi udah donat tidak lagi bicara donat. Enggak bulat Kosong. setengahnya Iya. ya kan? Itu Bulat bagiannya. gitu aja udah jadi. Iya, gitu. Kalau misalnya apa kayak bakpao lah gitu. Benar. Jadi kemana ke depan nih, Din? Apa rencana ke depan? Udah buat alat, udah mau produksi alat juga. Belum princess belum. Apa princess bagi hasil belum kan? Oh, belum. Jadi belum lagi. Belum. Tapi ada rencana ke situ. Insya Allah kedepannya Tapi dihitung dulu hitung teknologinya. Iya. Ya kan? Tentu kontrolnya juga harus diperbaiki juga. Iya, kontrolnya baiknya juga. Satu, yang kedua, ya jangan-jangan nanti ada orang yang pandai kreasi rasa kalah kita. Ya, gitu. benar, Pak. Itu dia. Oke. Jadi ke depan apa rencana sudah tuh? Jadi kedepannya ya pasti untuk fokus dulu ke churros ini ya, kalau bisa nambah 1, 2, 3 sampai banyak gitu kan. Kalau Iya. bisa tujuannya sih nggak hanya di Pekanbaru, di luar kota juga kalau bisa kita kembangkan juga gitu. Benar. Nah ini kan bisa misalnya di daerah industri. Iya benar. Iya kan? Karyawan-karyawan sekarang kalau mulai hidup, Iya. mereka pulang kerja, bawa oleh-oleh untuk anak. Iya. Nah, kan ini jadi bisa stimulus khusus. Jadi Itu kemarin pernah itu ada abang-abang becak gitu kan. Dia udah nganterin gerobak kemarin di sini kan. Iya. Jadi dia belum coba tuh makanan itu. Iya. Udah datang, sering kasih aja kan. Iya. Apa Bang untuk adik kalau Iya. ada di rumah. Udah dibawain balik nih umurnya sekitaran baru sekitaran 7 tahun 8 tahun lah. Iya. Itu. Iya. Ketika udah balik besoknya itu abangnya datang lagi.
adikmu nangis katanya. Mau ini lagi kan. Benar. Jadi memang ya makanan cemilan gitu. Cemilan benar. Ya kalau anak-anak kan kalau satu kota ini berapa nih? Satu kota ini berapa nih? 12. Ini 200.000 nih. Bukan, satu kota itu 12 Harganya batang. berapa? Kalau yang coklat ini 10.000 doang, Pak. Iya 10.000. Nah, yang ini 13 untuk tiramisu. Oh, tiramisu lebih mahal 13. Nah, Oh, semuanya gitu. kita kasih toppingnya topping keju. Tapi keju. Untuk topping kejunya kita free kan semuanya pakai topping keju, terus ada yang Oreo, ada yang kacang. Iya. Cuma logo ini kecil nih. Logonya kecil Pak. Insya Nah, Allah harusnya, kedepannya kita harusnya pakai full gitu. harusnya full gitu. Kalau pakai stiker tapi agak besar gitu. Iya, Jadi benar. orang bisa baca cepat. Iya. Biasalah nih perbaikan mulai Ya, packingnya ya. packingnya lagi nanti di packingnya depan. lagi di depannya. Ya alhamdulillah lah. Jadi sekarang saya mau tanya nih, sekarang kan belajar bahasa Indonesia Iya, di calon keguruan, iya benar. lalu dibilang usaha ini, apa ilmu yang bisa didapat selama di bahasa Indonesia untuk usaha ini? Untuk usaha ini, Iya. yang pasti kan di bahasa Indonesia kan menurut sosialisasinya juga yang harus dikuatin juga gitu. Iya. Dan alhamdulillah ke depan setelah selesai kuliah itu memang komunikasi sama orang-orang itu jadi nyaman lah Pak. Maksudnya kita jumpa orang. Nah itu kan yang penting juga untuk kita untuk tahu gimana cara bicara sama orang gitu. Benar. Nah, itu yang sangat-sangat yang dirasakan banget lah. Mau dia dari kalangan atas ataupun bawah. Iya, Ketika keterampilan kita- berbahasa. ketika kita masuk sama ke orang itu kita gimana supaya bisa mengontrol emosi, omongan dan Iya, sebagainya benar. supaya orang itu juga nyaman sama Iya. kita gitu. Iya, di dalam kita kan di bahasa, di sastra kita belajar diksi, ya kan, iya. keterampilan berbahasa. Iya, benar, Pak. Jadi ya mudah-mudahan memang ilmu itu tidak harus jadi guru. Iya, benar. Ya, Enggak mudah-mudahan jadi bermanfaat. Oke. Apa pesannya nih pada adik-adik kita sekarang nih banyak sekarang kita sekarang Iya. sudah 200 channel YouTube Channel mahasiswa bahasa Indonesia. Nah, Jadi orang bahasa Indonesia sekarang generasi 2019, 18, 19, 20 itu kita masuk ke dunia YouTube. ke dunia YouTube mulai bangun channel ya. Alhamdulillah beberapa orang yang baru 2-3 konten sudah subscribe-nya sudah 300 lebih. Udah 300-an. Jadi maksud saya mungkin mereka bisa sulit suatu saat bisa jadi endorse bagi mereka yang punya Iya, konten benar. banyak Iya, gitu iya. lah. Jadi cepat kan, Iya. cepat promosinya. Promosinya. Iyalah mudah-mudahan ini terus berkembang dan kalau ada nih katakanlah adik-adik baru tamat nih mau pulang ke kampung, Iya. dia lihat prospeknya bagus kayak di Simbilahan Iya, mungkin iya, prospek iya. bagus, Nah. mau nggak mengajarkannya? Yang pasti kerjasama sih. Kerjasama ya? Lebihnya gitu. Iya. Kalau misalnya mau mengembangkan bersama ya ayo gitu. Oh gitu ya. Ayo kita kembangkan bareng-bareng gitu kan. Iya iya. Nah, Jadi kan langsung makanya cut ini. di itu tadi. gitu. Misalnya kan begini. Udah ini kan di sini sekarang nih. Kalau dibuka misalnya di Pangkalan Kerinci, dibuka di Rengan, Di Rengan. di katakan beberapa titik dibuka di Tembilan sambil pulang nih kan bisa kontrol kan? Iya, iya, Itu. Iya. Kalau di sini sudah dilepas kan bisa jadi orang tua bisa dilihat, Iya, sementara usaha sekali pulang sekali ya kan? pulang Nah, gitu. sekali jalan ya kan? Iya, sekali jalan. Ya insya Allah kalau misalnya ada yang kedepannya lah kita juga perbaiki segala macam. Iya. Karena kan ketika udah model franchise itu kan kita mainnya itu modelnya bersaingnya sama yang franchise juga nanti ke depannya. Benar. Nah benar. itu kan kedepannya pasti kontrol mereka juga SDM-nya dan sebagainya kan harus Iya. diperbaiki semua. Gitu. Benar. Nah, jadi Apa enggak tanyakan ke hotel-hotel yang dia perlu panganan sampingan masuk di hotel gitu? kemarin tuh pernah Pak dia model chef hotel. Iya. Chef hotel pernah datang di Jalan Bina Geridan. Iya. Datang di sekali katanya ini saya buat ini nih katanya di hotel mana kurang Iya. lupa pokoknya Iya. di Jalan Riau sana. Iya. Buat ini juga nih katanya cuman di hotel buatnya gitu ya. Dan besoknya datang lagi deh Pak. Iya, Cuma iya. dulu nggak nanya sih gimana rasanya kan. Gimana, Kalau benar. misalnya dia apa kan langsung ngomong gitu kan. Iya, Cuma iya. datang lagi dia Pak sama anaknya kedua kalinya. Dan nggak lama itulah tuh nggak lama COVID. Oh, ya oke. Ya itulah kalau pikiran saya ya
kalau misalnya karena sekarang nih lapangan kerja itu Hmm. sangat terbatas, Iya. kalau kita berharap ke memakan gaji nih ya, artinya melamar pekerjaan. Iya. Alangkah baiknya kita ambil putuskan menciptakan pekerjaan. Menciptakan pekerjaan Iya membantu kan? pemerintah. Membantu pemerintah, iya kan? Pemerintah. Jadi menciptakan gaji sendiri. Iya, benar. Ya kan? Kalau wacanya Nurdin kalau mau mengembangkan lebih banyak lagi besar Iya. gaji ya berusaha Iya. buka cabang lebih banyak Buka lagi. cabang lebih banyak kan. Nah, mencari orang yang dipercaya kan. Benar. Iya. Baik, terima kasih dan sudah berbagi pengalaman. Iya. Mudah-mudahan perjalanan hidup Nurdin ini bisa dijadikan contoh. Amin. Ya kan? Jadi jangan malu kalau saya katakan bisa nih penggali WC jadi juragan gitu ya. Iya. Karena memang Karena sejarahnya kemarinnya memang di sini gitu rumah bapak ya. Ada beberapa orang yang kita masih kuliah ke sini Iya. ya. Kita Malam, ya. bantu perbaik buat apa ya? Iya. Kalau sampai larut malam gitu ya. Pak. Iya, iya. Ya, kita Iya. masih kuliah. Masih tinggal di kampus Masih kan ramai-ramai mahasiswa. karena mau kerja yuk Iya di gitu. rumah, malam Tanam bunga juga. Tanam bunga juga di kampus Iya. ya. Oke. Baik, terima kasih Dit. Dan jangan lupa kalau Anda ingin cari churros ini makanan dari Italia. Spanyol. Spanyol. Makanan khas Spanyol. Nang churros. Iya. Sekarang ada 3 lokasi. Satu di Delima, Ada 5, duanya di Manunggal. Manunggal masih Nang churros juga Iya, namanya. namanya Nang Nang Churros churros. juga. Dan ketiga di Air Dingin. Air Dingin. Pas di depan Masjid Taqwa 5. Iya, Taqwa, Masjid Taqwa. Oh, Taqwa 5 itu rumah saya. Nah, makasih sekali lagi dan semoga sukses. Amin. Jangan takut, kata orang ya. Kalau takut di lambung ombak, jangan tinggal di tepi pantai. Iya. Begitu. Jadi biasalah kalau namanya bermain air basah, Iya. bermain api itu, ya risiko tertinggi itu terbakar. Namanya usaha. Namanya pasti usaha turun naik. Ya, pasti ada. Gelombangnya itu. Iya, iya. Baik, Edi, Iya. terima kasih dan nanti lain kali kita jumpa lagi. Oh, oke, Pak. Oke, mudah-mudahan besok bisa dijadikan endorse. Iya, iya benar, Pak. Terima kasih para pecinta Sobral TV dan kami tidak bosan-bosannya menghadirkan para alumni yang kreatif, yang inovatif untuk menjawab tantangan zaman. Benar. Nah, inilah salah satu contoh generasi muda kita yang tamat memutuskan buka usaha, wirausaha. Jadi lebih dulu dari keinginan pemerintah dengan memberikan mata kuliah kewirausahaan sekarang. Tadi Makarim membuat kewirausahaan. Terima kasih dan kita tidak banyak cerita, Iya. yang penting kita kerja, ya kan? Action. Action. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.